Nah, kita masuk ke materi penggunaan time value of money. Jadi gimana sebenarnya kita bisa menggunakan time value of money ini secara bijak gitu ya, secara praktis juga. Nah, tadi kan udah ambil contoh penggunaan dana kuliah gitu ya. Dana kuliah ini memang paling simpel ya, paling kita jadi pikiran banget. Atau gimana ya, kalau misalnya teman-teman nggak punya anak, nggak punya istri gitu, teman-teman juga bisa ngitung dana pensiun. Kita butuh berapa nih di target yang kita tuju. Misalnya kita mau naruh uang kita di obligasi yang bunganya besar, 10% per tahun gitu ya. Kita kan tahu nih, uang kita ngembang 10% setiap tahunnya. Kalau kita punya 100 juta akan menjadi 110 juta di tahun selanjutnya. Misalnya teman-teman mau punya anak, mau anaknya mau kuliah 5 tahun lagi atau mau pensiun 5 tahun lagi. Kita butuh dana 300 juta di 5 tahun lagi. Kita punya suku bunga yang pasti itu 10%. Nah, gimana kita bisa nyampai uang 300 juta kalau uang kita cuma digeletakin aja di deposito itu? Berapa besar sih uang yang perlu kita taruh di deposito supaya 5 tahun lagi jadi 300 juta. Nah, itu simpel banget. Kita pakai hitung rumus PV, present value ini. 300 juta dibagi 1 plus 10% tadi 0,1 pangkat 5. Jadi dibagi karena pasti kita mencari nilai sekarang itu pasti lebih kecil daripada nilai di masa depan. Teman-teman, jadi kita dengan rumus 300 juta itu dengan suku bunga 10% di 5 tahun kita akan membutuhkan uang 186,2 juta. Dihitung balik gimana ya 186 juta ini dikali 10% pangkat 10% sampai 5 kali itu simpelnya saya kan kalau 186 dikali 186 dikali 10% itu kan sekitar 18 ya 19 juta lah, let's say 20 juta. Itu dikali 5 aja kan sudah 100 juta ya. Jadi memang make sense ya ketika mendapatkan suku bunga flatnya aja sekitar 150 juta kan suku bunga flatnya antara sekitar 150 juta. Jadi ya kalau kita tarik 300 juta dengan compounding present value itu 186,2 juta. Jadi make sense ya teman-teman kalau mau ditarik ke depan dengan hitungan future value. Ini kita ambil contoh tabungan pensiun, kita punya modal 200 juta lalu ada deposito yang angkanya 8%. Biarpun nggak mungkin jadi paling mungkinnya obligasi atau reksadana yang menjanjikan 8% setahun gitu ya. Jadi kalau kita punya modal 200 juta, bunga 8%, kita digeletakin 10 tahun di situ, maka dia akan mendapatkan 200 juta dikali 8% itu berapa? Sekitar 16 juta ya di tahun pertama 16 juta dikalikan 10 itu kan dia akan berkembang terus dengan rate compounding. Rumusnya 200 juta dikali 1 plus 0,08 pangkat puluh ya. Jadi itu rumusnya kalau duit kita digeletakin 200 juta itu selama 10 tahun dengan bunga 8% itu akan menjadi 432 juta. Jadi hampir 2 kali lipatnya gitu ya. Cukup make sense ya dengan compounding karena pasti lebih besar daripada simple interest. Nah, investasi properti juga sama, cuman suku bunga lebih besar, dana pernikahan juga sama ya, tapi mungkin time frame-nya lebih pendek, modal usaha juga bisa aja kita mau pensiun gitu atau mungkin kita invest di usaha teman gitu sehingga bunganya besar, renovasi rumah kita perlu uang sekarang gitu, dana darurat juga dana darurat kita geletakkan gitu di deposito supaya bisa berkembang, kalau kita pakai tinggal bongkar celengan gitu ya, kalau deposito kan sekarang bisa itu. Biaya sekolah ya sama dengan dana kuliah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke contoh soal ya, kalau teman-teman invest 50 juta dengan bunga 10% per tahun, berapa nilai investasi teman-teman setelah 1 tahun ya? Nah, ini kan nilainya 10 juta bunga 10% per tahun. Simpel sekali, kan tinggal dikali 10% gitu ya. 10% karena kalau setahun ini kita nggak kenal compounding atau simple. Karena ya hanya tahun itu aja yang dikali. Jadi nggak kumulatif seperti compounding. Simpel kan? 10 juta kali 10% munculnya 11 juta gitu ya. Nah, kalau misalnya lebih dari setahun baru kita pakailah itu sistem compounding yang sayangnya emang nggak bisa sih kalau dihitung dengan pendek. Pertanyaan simpel seperti ini harus dihitung pakai Excel ya.